masjid Om Tuam Siwah Tuam Dewa Iya suara Paramnya suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papukarmahem apa sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama Dewa Suara perannya kita angkara Mamuja suara papidya Alaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasa dosa permadat kesamam Om Santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi diantaranya. Wujudkan pariwisata berkualitas, Pemprov Bali akan atur wisman lewat perda. Pemberlakuan KUHP baru timbulkan risiko kriminalisasi kritik. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, untuk menjaring wisatawan berkualitas yang datang ke Bali, pemerintah Provinsi Bali berencana akan melakukan pengecekan tabungan wisatawan mancanegara. Terkait kebijakan ini, Pemprov Bali akan membuat peraturan daerah tentang penyelenggaraan pariwisata berkualitas
yang ditargetkan sudah bisa berlaku tahun 2026. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan perda ini akan segera diajukan ke DPRD Bali. Ia optimis pembahasan tidak akan memakan waktu lama dan dapat diberlakukan pada tahun 2026. Dalam perda tersebut, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali harus memenuhi sejumlah kriteria, diantaranya menghormati aturan dan budaya Bali, mencintai Bali, memiliki tiket kembali, dan memiliki kemampuan keuangan yang cukup selama berada di Pulau Dewata. Perda ini dirancang sebagai upaya menyeleksi wisatawan mancanegara yang datang ke Bali, agar benar-benar memberikan dampak positif bagi ekonomi dan budaya lokal. Dengan wisatawan berkualitas, mereka akan tinggal lebih lama, bertransaksi lebih banyak, dan menghidupkan UMKM serta ekonomi lokal Bali. Jangan sampai nanti banyak sekarang wisatawan yang di Bali akhirnya uangnya nggak cukup, lama-lama di Bali bikin masalah. Perda akan diajukan segera ke DPRD, sudah hampir finish. Jadi di DPRD saya kira tidak lama. Bisa diberlakukan tahun ini. Nama perdanya apa nanti rencananya? Perda penyelenggaraan pariwisata berkualitas. Untuk memastikan kemampuan finansial tersebut, Pemprov Bali berencana melakukan pengecekan buku tabungan wisatawan mancanegara selama 3 bulan terakhir. Sementara itu, DPRD Bali menyambut baik rencana perda tersebut meski menilai perlu adanya pendalaman dan konsultasi dengan pemerintah pusat. Ketua fraksi Golkar DPRD Bali, Anak Agung Bagus Tri Chandra Arke menilai kebijakan ini memiliki tujuan yang sangat baik. Namun perlu diatur secara matang karena menyangkut isu sensitif terutama terkait pemeriksaan keuangan wisatawan. Cukup sensitif, tapi tujuannya sangat bagus sekali. Kami bagus sekali karena banyaknya tamu-tamu yang datang ke Bali itu kurang berkualitas. Malahan kejadian-kejadian yang terjadi di Bali ini tentang ulah tamu yang tanda kutip tidak berkualitas, membuat suatu kenyamanan tamu yang memang benar-benar ingin berwisata di Bali terganggu. Jadi ya kami mendukung perda ini, tapi dalam arti tetap kami berharap bagaimana sebuah perda itu memiliki sesuatu yang bisa meningkatkan atau bisa memiliki peraram atau perda ini bermanfaat yang lebih seperti yang diharapkan. Karena kualitas tamu dalam hal ini hanya sensitifnya emang mengecek keuangan tamu ini yang bagi kami bagaimana regulasinya. Nah ini. Tapi untuk perda untuk mencari tamu berkualitas sih kita pun perlu tamu datang juga yang banyak. Tapi bagaimana tamu ini memang benar tamu yang datang berwisata. Tri Chandra Arke biasa disapa Gung Cok berharap perda ini mampu mengurangi masalah wisatawan tidak berkualitas dan mendorong wisatawan menginap di hotel maupun villa sehingga berdampak langsung pada sektor pariwisata Bali. Dengan adanya perda penyelenggaraan pariwisata berkualitas, Pemprov Bali berharap pariwisata Bali ke depan semakin tertata, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal. Winata Bali TV. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali bersiap melakukan perubahan mendasar dalam pengelolaan sektor pariwisata mulai 2026 dengan menggeser orientasi dari kuantitas menuju kualitas kunjungan. Kebijakan ini diwujudkan melalui rencana penyaringan ketat wisatawan mancanegara guna menekan persoalan sosial dan hukum yang belakangan kerap muncul. Salah satu skema yang tengah dibahas dalam pemeriksaan kemampuan finansial wisatawan melalui rekening tabungan dalam 3 bulan terakhir, disertai verifikasi lama tinggal dan rencana aktivitas selama berada di Bali. Langkah ini dipandang sebagai upaya memastikan wisatawan yang datang benar-benar memberikan dampak ekonomi positif, sekaligus meminimalkan potensi pelanggaran. Ekonom Bali, Ferguna Bagus Oko menilai penguatan tata kelola pariwisata menjadi hal mendesak di tengah tekanan pariwisata massal yang terus meningkat. Selain pengendalian dampak sosial dan lingkungan, diversifikasi ekonomi di luar sektor pariwisata juga dinilai penting agar Bali memiliki fondasi ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Wacana seleksi wisatawan termasuk pengecekan kemampuan finansial dinilai berpotensi meningkatkan kualitas kunjungan meski tantangan implementasi di lapangan masih cukup besar. Ini melihat Bali akan tetap menjadi idaman. Nah, kalau pemerintah tidak bisa merespon persoalan dan tantangan yang sedang kita hadapi saat ini, mulai urbanisasi, padat penduduk ya. Kedua, kemacetan, sampah itu sudah menjadi isu yang sangat, dan kenyamanan dan keamanan. Nah, dunia usaha sementara masih dihadapkan kepada daya beli yang masih tersendat. Gap antara tingkat menengah atas dan bawah itu menjadi tantangan lokal. Nah, hal-hal ini kalau sudah disikapi oleh pemerintah provinsi secara cerdas, apalagi sekarang sudah ada informasi akan ada seleksi terhadap turisme yang akan masuk dengan pengecekan dana selama 3 bulan terakhir dan seterusnya. Itu satu hal yang menggembirakan dalam arti quality tourism itu akan meningkat quality tourism. Tapi dalam prakteknya seperti apa? Nah, ini masih menjadi tanda tanya besar. Dari kalangan pelaku usaha, Yusdi Dias memandang kebijakan tersebut sebagai langkah yang sejalan dengan konsep pariwisata berkualitas berbasis low impact, high value. Namun ia menekankan perlunya perhitungan teknis yang matang agar kebijakan ini tidak berhenti sebagai konsep tanpa hasil nyata. Menurutnya, mekanisme pengecekan saldo, terutama jika dilakukan saat kedatangan, berisiko menimbulkan persoalan baru seperti antrian panjang di bandara dan ketidakpastian bagi wisatawan. Tapi ada beberapa hal teknis yang saya rasa ini harus putar otak ya, bagaimana cara menerapkannya. Jangan sampai seperti pungutan wisatawan asing ini, ide sudah berjalan sekian lama, nggak bisa maksimal. Contohnya yang saya maksudkan adalah cek saldo dari wisatawan yang mau datang ke Bali. Itu kan repot sekali ya, di mana ngecek saldonya itu. Dengan hal ini artinya visa on arrival itu otomatis tidak bisa berlaku lagi ya. Atau bagaimana caranya, nah, mungkin kita cek saldo tamu itu ketika wisatawan sudah masuk Indonesia, ternyata cek saldonya tidak cukup. Selain itu, queuing atau antreannya akan sangat panjang. Perubahan arah kebijakan ini menandai keseriusan Bali dalam menata ulang sektor pariwisatanya agar lebih berkelanjutan dan berdaya saing. Keberhasilan langkah tersebut akan sangat ditentukan oleh kesiapan sistem, konsistensi penegakan aturan, dan kemampuan pemerintah menjembatani kepentingan ekonomi dan sosial secara seimbang. Yana, Bali TV. Pemirsa, pemberlakuan KUHP baru timbulkan risiko kriminalisasi kritik. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan nana tawa terus mengalir. Serpent aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, rahayu rahayu rahayu, amitabha. Bapak Ibu, para stakeholder, mitra kerja yang tumbuh berkembang bersama kami dengan mengucap rasa penuh syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ideng Yang Widiwasa,
kami, manajemen, dan seluruh keluarga besar Bank BPR Kanti menyampaikan rasa apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan serta kerjasama yang telah terjalin sepanjang tahun 2025 dan tentu dalam pemenuhan rencana bisnis bank. Capaian ini merupakan hasil komitmen bersama, sinergi yang terbangun berkontribusi positif terhadap pencapaian kinerja perusahaan secara prudent dan berkelanjutan. Semoga keberhasilan yang